Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis pengaruh fungsi manajemen POAC terhadap peningkatan kinerja di PT Sokvindo yang berada di Aceh Barat, teman-teman. Yang pastinya menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Jadi buat kalian yang penasaran atau ingin menambah informasi seputar topik ini, simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya bisa terus memberikan konten terbaik untuk kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Fungsi manajemen POAC terhadap peningkatan kinerja di PT Sokvindo Aceh Barat. Yang pertama dari segi latar belakangnya, yaitu persaingan bisnis modern memaksa organisasi meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Fungsi manajemen POAC dipandang sebagai kerangka untuk dapat menyelaraskan sumber daya, proses, dan juga pengendalian demi capaian kinerja yang lebih baik. Apa sih POAC itu sendiri, teman-teman? POAC itu yaitu planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Planning yaitu kita menetapkan tujuan dan strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian organizing yaitu menstrukturkan tugas dan sumber daya agar efisien. Kemudian ada actuating. Actuating yaitu memotivasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional. Kemudian ada juga controlling. Controlling yaitu memantau kinerja dan melakukan koreksi apabila diperlukan. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh masing-masing fungsi POAC terhadap peningkatan kinerja di PT Sokvindo Aceh Barat serta kontribusi gabungan dan varians kinerja di perusahaan. Kemudian metode penelitian. Metode penelitiannya yaitu desain kuantitatif dengan metode survei. Yang pertama, populasi dan juga sampel yang diambil dari 12 responden yang tentunya dari karyawan PT Sokvindo Aceh Barat. Kemudian yang kedua ada instrumen yaitu kuesioner terstruktur mengukur 4 variabel POAC dan indikator kinerja. Kemudian yang ketiga ada analisis, yaitu kita menguji regresi linear berganda untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap kinerja. Kemudian konsep POAC secara ringkas, planning atau perencanaan yaitu menentukan target, kemudian strategi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara sistematis. Kemudian organizing atau pengorganisasian, mendesain struktur organisasi, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi untuk efektivitas operasional. Kemudian dari segi actuating atau pelaksanaan, yaitu pengarahan, komunikasi, dan motivasi agar rencana diterjemahkan menjadi tindakan yang nyata. Kemudian dari segi controlling yaitu pemantauan, evaluasi, serta tindakan korektif untuk memastikan pencapaian target dan kualitas proses. Dan hasil utama dari penelitian ini yaitu analisis menunjukkan bahwa secara simultan fungsi POAC berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja di PT Sokvindo Aceh Barat. Temuan yang mendukung asumsi teori manajemen bahwa integritas keempat fungsi memperkuat capaian organisasi. Atau temuan kuantitatif, ditemukan nilai R square sama dengan 0,985 yang artinya 98,5%. Variasi kinerja dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel POAC menunjukkan hubungan yang sangat kuat dalam sampel ini. Catatan metodologisnya yaitu sampel kecil N sama dengan 12. Hasil perlu diinterpretasikan hati-hati dan divalidasi dengan studi yang lebih luas.
Kemudian dari implikasi praktis, manajer dapat memprioritaskan integritas POAC untuk mencapai efisiensi operasional dan peningkatan kinerja yang terukur. Kemudian dari segi fokus yang pertama yaitu fokus ke perencanaan, berfungsi untuk meningkatkan target SMART atau singkatan dari spesifik, measurable, attendant, dan juga time bound. Memilih strategi dan mengalokasikan anggaran serta sumber daya manusia di PT Sokvindo. Perencanaan yang jelas membantu menyelaraskan kegiatan lapangan dengan tujuan produktivitas dan kualitas panen. Fokus perencanaan sendiri yaitu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama yaitu target produktivitas per hektar dan juga rasio biaya produksi. Kemudian yang kedua dari strategi penjadwalan tanam, kemudian pemeliharaan dan distribusi tenaga kerja. Kemudian fokus yang kedua, pengorganisasian dan pelaksanaan. Fokus pengorganisasian yaitu desain tim lapangan, deskripsi kerja, dan juga jalur pelaporan. Kemudian dari fokus pelaksanaan yaitu pembinaan, insentif kinerja, dan juga komunikasi yang rutin. Kemudian ada juga fokus pengendalian dan rekomendasi. Pengendalian mencakup pengukuran kinerja, analisis deviasi, dan tindakan korektif. Rekomendasi praktisnya yaitu yang pertama kita perkuat sistem KPI dan pelaporan berkala. Kemudian yang kedua kita pelatihan manajerial untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan organisasi. Kemudian yang ketiga skema insentif terukur untuk memperkuat pelaksanaan. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu internal audit rutin untuk menutup gap dalam pengendalian. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya review kali ini yaitu penguatan bersama pada POAC cenderung meningkatkan kinerja operasional, namun perlu studi lebih lanjutan dengan sampel yang lebih besar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Bye-bye.